Istrimu keluar rumah, wangi, berdandan tanpa mahram, dan kamu diam saja. Bukan karena kamu sayang, bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu nggak tahu bahwa dia seperti itu punya nama di dalam agama ini. Namanya Dayyus. Selamat datang di Rudox, ruang paradoks, di mana realita dan fakta collide, bertabrakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka dia adalah pezina. Bukan kata saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suaminya membiarkannya, bahkan mengantarkannya di luar sana. Istri menerima tamu yang bukan mahramnya di rumahnya. Kan tetangga sendiri, kan adik suami, kan cuma teman kantor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan bersama seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaitan. Bukan tetangga yang menjamin, bukan orang tuanya yang melindungi. Syaitan nggak butuh izin untuk hadir. Di luar sana, anak perempuan didatangi teman laki-lakinya ke rumah, pergi berduaan, dan orang tuanya, yang penting saya kenal dia. Saya kenal orang tuanya. Dulu saya juga begitu. Biasa aja. Biasa. Yang biasa di mata manusia belum tentu biasa di hadapan Allah. Tapi ada yang lebih mengejutkan dari semua ini. Suami yang memamerkan kecantikan istrinya di depan orang lain untuk dipuji. Dia pikir itu bentuk kebanggaan. Dia pikir itu cantik. Tapi dia nggak tahu, dia sedang membuka aurat kehormatan istrinya kepada mata yang tidak berhak untuk melihat. Dan yang paling mengerikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang gak akan masuk surga. Salah satunya adalah Dayyus, seorang laki-laki yang gak punya kecemburuan terhadap keluarganya. Dayyus bukan berarti tidak sayang. Dayyus bukan berarti tidak cinta. Dayyus adalah suami yang membiarkan kehormatan istrinya terbuka di hadapan dunia karena dia nggak tahu kalau itu tanggung jawabnya. Dan orang tua yang membiarkan anak perempuannya pergi berduaan bersama laki-laki yang bukan mahram. Mereka sedang tidak memberi kebebasan. Mereka sedang membiarkan pintu kerusakan terbuka lebar atas nama kepercayaan. Allah memuliakan wanita bukan dengan membiarkannya bebas di luar tanpa batas, tapi dengan menjaganya di dalam kehormatan yang Allah rancang untuknya. Wanita yang betah di rumah, yang mempelajari Al-Quran, yang tidak memakai wewangian kecuali untuk suaminya, yang tidak keluar kecuali dengan izin dan mahramnya. Itu bukan penjara, itu mahkota. Dan suami yang menjaga istrinya bukanlah suami yang mengekang, tapi seorang suami yang paham bahwa kehormatan istrinya adalah tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kelak, bukan istrimu yang ditanya Allah tentang kenapa dia keluar tanpa mahram. Kamu yang ditanya.